Alam memberi kita segalanya. Udara untuk bernafas, makanan untuk hidup, dan keindahan untuk dinikmati. Flora dan fauna bukan sekedar penghuni bumi, tetapi penopang utama kehidupan manusia. Dari hutan yang rindang hingga laut yang luas, setiap makhluk hidup memiliki peran penting menjaga keseimbangan ekosistem. Namun, kini keberadaannya terancam oleh ulah manusia sendiri. Maka dari itu, penting bagi kita memahami manfaat flora dan fauna, sekaligus menjaga dan melestarikannya demi masa depan bumi yang lestari. Flora dan fauna menjadi sumber utama makanan manusia. Tumbuhan seperti padi, jagung, singkong, dan ubi adalah sumber karbohidrat. Sedangkan hewan seperti sapi, ayam, ikan, dan bebek menjadi sumber protein. Banyak lahan pertanian beralih fungsi menjadi pemukiman atau industri, menyebabkan berkurangnya sumber pangan alami. Kita harus menjaga lahan pertanian, melakukan reboisasi, dan mengembangkan pertanian berkelanjutan agar ketersediaan pangan tetap terjaga. Banyak tumbuhan memiliki khasiat untuk obat seperti jahe, kunyit, kencur, dan daun sirih. Flora ini digunakan untuk obat tradisional maupun modern. Banyak tanaman obat yang mulai langka akibat penebangan liar dan kurangnya penanaman kembali. Solusinya, melakukan budidaya tanaman obat, riset ilmiah tentang herbal, dan kampanye pemanfaatan obat alami yang berkelanjutan. Dan fauna berperan besar dalam ekonomi masyarakat, misalnya hasil pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan yang menjadi sumber penghasil. Selain itu, hewan dan tumbuhan juga dimanfaatkan untuk industri kreatif seperti batik, ukiran, atau kerajinan. Eksploitasi berlebihan terhadap hewan dan tumbuhan tanpa memperhatikan kelestarian alam. Solusinya, mengembangkan ekonomi hijau, membatasi eksploitasi sumber daya alam, serta mendorong produk ramah lingkungan. Sektor ekowisata. Flora dan fauna menjadi daya tarik utama dalam kegiatan wisata alam seperti taman nasional, kebun binatang, dan hutan konservasi. Masalahnya, kerusakan lingkungan dan sampah akibat wisatawan yang tidak menjaga kebersihan alam. Solusi: menerapkan prinsip ekowisata berkelanjutan, menegakkan aturan bagi pengunjung, dan meningkatkan kesadaran untuk menjaga lingkungan. Keseimbangan ekosistem. Flora dan fauna saling berhubungan dalam ekosistem. Tumbuhan menghasilkan oksigen, hewan membantu penyerbukan, dan semuanya berperan dalam menjaga keseimbangan alam. Kerusakan hutan, pemburuan liar, dan polusi membuat banyak spesies punah dan mengganggu ekosistem. Menjaga hutan tetap lestari, melarang pemburuan liar, dan mendukung program reboisasi. Cagar alam adalah kawasan yang melindungi tumbuhan, hewan, dan ekosistemnya agar tetap alami tanpa campur tangan manusia. Masalah: perambatan hutan dan penebangan liar, pencemaran lingkungan yang merusak keseimbangan alam. Solusi: menjaga batas wilayah cagar alam dari aktivitas manusia, melakukan patroli dan kawasan rutin oleh petugas konservasi. Suaka Marga Satwa adalah kawasan untuk melindungi hewan langka agar bisa hidup dan berkembang biak secara alami di habitatnya. Masalahnya, yang pertama, perburuan liar dan perdagangan satwa dilindungi. Yang kedua, kurangnya makanan atau ruang hidup bagi satwa liar. Solusi: yang pertama, menjaga keamanan dari pemburu liar. Yang kedua, menyediakan area habitat dan sumber makanan yang cukup bagi satwa. Taman nasional adalah kawasan pelestarian alam yang bisa dimanfaat untuk pendidikan, penelitian, rekreasi, dan pariwisata alam. Masalah: kerusakan habitat karena banyaknya wisatawan yang tidak tertib, pembuangan sampah dan polusi di kawasan taman nasional. Solusi: menerapkan aturan ketat bagi pengunjung, mengembangkan ekowisata berkelanjutan yang tetap menjaga alam.